innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah apapun itu bentuk tindak kekerasan, penganiayaan, sampai juga menghilangkan nyawa, apapun itu agamanya, dan juga kita sebagai warga bernegara tidak ada yang membenarkan tindakan tersebut. Kita diperintahkan untuk saling mengasihi, namun sampai apalagi jelas dalam syariat agama kita, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Jangan sampai kita menghilangkan nyawa seseorang dengan tanpa ada uzur ataupun syariat yang membenarkan. Kita boleh diperbolehkan membunuh, tapi dengan berbagai macam syarat-syarat yang mengharuskan kita sampai menghilangkan nyawa seseorang. Jadi tidak ada satupun yang bisa membenarkan tindakan tersebut. Jelas haram, tidak dibenarkan dalam pandangan syariat ataupun hukum yang berlaku di negara kita. Jelas haram untuk menghilangkan perbuatan nyawa seseorang. Ya, banyak hal-hal yang bisa mengakibatkan seseorang melakukan tindak kekerasan, membunuh dan yang lainnya. Yang pertama itu tadi, kurangnya keimanan sampai akhirnya dia terbawa daripada hawa nafsunya, terbujuk ke hawa nafsu setan, hawa nafsu amarah, hawa nafsu yang dapat mengakibatkan seseorang melakukan tindakan-tindakan berlawanan dengan hukum. Pertama, ya selalu mengingat kepada Allah, beribadah, berzikir dan yang lainnya. Apapun kondisinya, kehidupan kita, ekonomi kita dan yang lainnya, ketika kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah, menjalankan apa-apa yang menjadi kewajiban kita selaku hamba Allah, insya Allah kita akan dijaga dari perbuatan-perbuatan yang bisa melanggar hukum. Itu sangat-sangat domain. Jadi bagaimana lingkungan dari mulai keluarga sebagai bagian yang terkecil membentengi sendi-sendi kehidupan kita untuk bisa berperilaku memanusiakan manusia. Jadi bingkai agama kita, bingkai syariat kita begitu sangat indah satu sama lain, di mana kita harus mengasihi, menyayangi, memberikan pertolongan dan yang lainnya. Tidak ada satupun syariat agama kita yang membolehkan kita untuk melukai sesama, baik itu antara sesama individu muslim ataupun dengan ketika kita bertetangga dengan non muslim. Semuanya rahmatan lil alamin, saling mengasihi. Itu sangat tidak dibenarkan. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW begitu adilnya mengajarkan kita, mencontohkan kita, sampai dengan Rasulullah pernah bersabda, lau anna Fatimata binti sarokot lakotok tu yadaha. Jadi ketika bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita bentuk keadilan, bentuk mengasihi. Seandainya Sayyidatuna Fatimah, putri kesayangan Rasulullah, wanita yang begitu sangat mulia, yang tidak mungkin melakukannya, tapi ini Rasulullah memberikan contoh. Seandainya Fatimah melakukan sebuah kejahatan, melakukan sebuah keburukan, aku yang akan memotong, aku yang akan memberikan hukuman kepadanya. Kami selaku tokoh agama, tokoh masyarakat, memberikan perhatian khusus dan meminta kepada aparat kepolisian untuk menindak tegas, menyelidiki sampai tuntas, memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada siapapun yang melakukan tindakan kekerasan, pemerasan sampai dengan tindakan pembunuhan. Kita selaku warga masyarakat, yang pertama terus jaga wilayah kondisivitas keamanan, ketertiban di wilayah kita, jaga kampung kita, jaga wilayah kita dari hal-hal yang dapat menimbulkan kegaduhan, yang dapat memecah belah persatuan. Jangan sampai kita terpancing dengan isu-isu provokatif. Kesemuanya adalah musibah dari Allah, ujian dari Allah. Ketika memang apapun itu bentuknya, saya turut berbelasungkawa dan juga turut prihatin dan bersedih. Namun ada hikmah di balik semua ujian yang Allah berikan. Almarhum yang wafat pertama mensyiarkan agama Allah dalam kondisi, dalam acara walimatul arsy, wa may yu'azzim sya'airallah fa huwa taqwal qulub. Jadi ketika orang mengadakan sebuah resepsi pernikahan adalah syariat agama. Dia mensyiarkan agama tersebut, berarti itu ada tanda keimanan. Yang keduanya, beliau yang gugur, yang wafat dalam mempertahankan harga diri dalam syiar agama Islam dikategorikan sebagai matinya mati syahid. Ada beberapa yang Allah kategorikan orang mati syahid, namun secara sifat. Dalam artian ketika siapa aja itu,
Ada orang yang meninggal mati syahid dalam keadaan benar-benar mutlak. Orang yang gugur dalam peperangan itu dia dikategorikan sebagai mati syahid. Dia tidak wajib, tidak perlu dimandikan, dikafankan, dia langsung dimakamkan. Tapi ada juga yang sifatnya dikategorikan sebagai mati syahid. Siapa itu? Orang yang meninggal dalam keadaan kecelakaan, orang yang meninggal dalam keadaan musibah, orang yang meninggal dalam keadaan mempertahankan harga dirinya. Ini salah satu mungkin beliau almarhum Allah kategorikan ketika dia membela harga dirinya, martabat keluarganya, dalam keadaan dia dalam keadaan berbahagia, diperas, ditindas, dianiaya. Dia mempertahankan itu, beliau gugur, beliau wafat. Mudah-mudahan beliau mati dalam keadaan mati syahid, yang insya Allah bi ghairi hisab, dia akan langsung ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sabar, ikhlas kepada keluarga semua. Untuk saudaraku yang melakukan tindakan ini dan keluarganya, yang pertama, ikuti proses hukum, bertobat kepada Allah, meminta maaf kepada keluarga korban yang dihilangkan nyawanya. Bersegera untuk meminta maaf dan bertobat kepada Allah. Kita semuanya punya salah. Ketika manusia mengikuti hawa nafsunya, ketika mungkin ini pintu hukum di dunia ini dibukakan untuk Anda, juga buka pintu ampunan Allah. Minta maaf kepada Allah, minta ampunan kepada Allah. Oke. Ya, untuk semuanya, apapun kondisi keadaan kita, stop melakukan kekerasan dan tindak kriminal. Semua perbuatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit pun, sekecil pun perbuatan kebaikan kita akan mendapatkan balasan kebaikannya. Sekecil apapun perbuatan kejahatan kita akan menanggung dosa dan akibatnya, baik di dunia dan juga nanti pedihnya neraka Allah Subhanahu wa taala.